Yuk Mbak, berangkat Mbak. Oke. Dadah sayang. Yuk Kang. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my Broski and Besti. Pagi ini gue perjalanan menuju ke kantor, tapi nganterin Abang Atar ke sekolahnya dulu. Kan biasanya si Atar dianterin sama si Engkong, orang yang bantu-bantu di rumah, yang biasa antar jemput si Atar sekolah, berangkat dan pulang sekolah, terus berangkat pulang pergi ngaji dan sebagainya, itu sama si Engkong. Tapi kebetulan ini jam berangkat gua kebetulan lagi berbarengan dengan Abang Atar, jadi ya udah sekalian aja lewat, kebetulan satu arah atau satu jalur ke sekolah Atar menuju ke kantor gue, yaitu di Kota Tua. Nah ini sebentar lagi udah sampai di depan sekolahannya Atar, itu gerbangnya. Nah ini sekolahnya nih, sebelah kiri tuh sekolahannya tuh. Hati-hati Abang ya, dadah dulu dong. Ayo Bun. Nah itu tadi orang tua murid yang temen-temennya Atar pada nunggu juga di sekolah dan udah lumayan cukup kenal juga, dan suka berbelanja juga ke rumah untuk membeli produk-produknya dari Giandra Shop. Oke, kita lanjut lagi my Broski and Besti. Perjalanan menuju kantor. Nah, enaknya kalau bawa roda 2 atau kendaraan bermotor itu bisa nih lewat jalur-jalur jalan tikus seperti ini, menyusuri gang-gang rumah orang, ya kan. Nanti tembus-tembus ketemu jalur utama lagi, jadi cukup menghemat waktu untuk perjalanan menuju ke kantor. Kalau pakai motor estimasi berangkat ke kantor itu 15-20 menit, ya kurang dari setengah jam lah. Berbeda halnya kalau misalnya gue lagi bawa mobil, itu butuh waktu setengah jam ke atas lah, tapi nggak nyampe 1 jam juga sih kalau misalnya pagi-pagi. Dan kalau bawa motor enaknya itu jam 7 aja juga masih bisa sempet, nggak terlambat ke kantor, karena kan fingerprint absen di kantor itu berlaku jam 7.30. Jadi kalau bawa motor berangkat jam 7 sekalipun itu juga ya tipis-tipis lah, nyampe bisa di 7.20 atau 7.25 seperti itu. Tapi kalau bawa mobil itu udah paling siang itu di 6.30 pagi berangkat. Kalau lewat dari itu lebih dari 6.30, misalnya jam 6.45 atau 7:15, itu untung-untungan, karena kita nggak bisa prediksi kondisi jalan.
macet enggaknya. Kalau misalnya emang relatif lancar walaupun bawa mobil, berangkat jam setengah 7 lebih pagi, ya bisa nggak terlambat juga. Tapi kalau misalnya kondisi lagi macet, ya kan, secara jalanan yang kita lewatin juga pagi-pagi itu bersaing dengan para anak sekolah dan para orang-orang lain ingin berangkat kantor dan keperluan lainnya di pagi hari, yang mau ke pasar dan bla 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 sebagai macam. Itu udah dipastikan sedikit agak crowded dan stuck di jalan, biasanya di perempatan pertigaan atau di depan-depan gerbang sekolah. Karena ini banyak sekolahan di sini, banyak sekolahan lah pokoknya, yang SD, SMP, SMA. Jadi khawatir ya itu gambling lah untuk menjadi telat pada akhirnya kalau bawa mobil. Tapi kalau bawa motor sih insya Allah aman lancar jaya. Nah ini sekarang udah di daerah Pedongkelan. Ini Pedongkelan belakang. Ini tempat gua kecil dulu, sampai gua pas menikah 2011 itu udah langsung move pindah ke tempat rumah gua yang sekarang. Nggak begitu jauh juga sih dari tempatnya sekarang, ya naik motor ya tinggal sekitar 10 menitan lah. Nah ini sebentar lagi rumah orang tua gua pas gua kecil. Nah ini tuh gitu. Ini masjid yang benar-benar dekat nempel sama rumah juga. Ini Masjid Al-Hikmah namanya, Pedongkelan. Itu masjid, ini masjid mengalami dari gua kecil sampai saat ini mengalami beberapa kali pemugaran. Dari yang dulu sederhana banget, kalau untuk masalah luasan sama ya dari dulu memang udah luas segitu gitu mas, karena emang kapasitas tanahnya emang segitu. Dan dulu tuh belum tingkat, sekarang udah ditingkat, dikasih keramik, granit, pokoknya jauh lebih modern lah saat ini. Udah lebih luas dan dapat menampung kapasitas jemaah lebih banyak lagi, karena ya ada tingkat lantai 2. Ini masih di Jalan Pedongkelan belakang. Nah ini sebelah kiri warteg Ojo Lali, ini langganan juga nih kalau gue mau beli makan pagi atau apa atau buat siang. Ini Pak bakso sore Pak Degio juga enak itu temen yang jualan dulu, tetangga juga. Dari gua kecil, dari gua SD itu udah jualan Pak Degionya, dan sekarang diterusin oleh anak-anaknya berjualan. Pak Degionya juga masih jualan juga. Jadi ini yang tempat tadi itu anaknya. Kalau Pak Degionya ada di pasar TB namanya, di daerah Cengkareng Indah, tetap berjualan. Baksonya enak. Waktu pas atar sunatan hitan itu gue pakai stand baksonya dia. Ini sekarang udah masuk Cengkareng Indah, daerah perumahan Cengkareng Indah. Ini dari gua kecil sampai sekarang ini emang jalan lebar ya. Ya bisa dibilang ini jalur utama lah gitu, untuk akses ke berbagai jalan protokol seperti Dan Mogot terutama. Ini perumahan Cengkareng Indah. Ada sekolahan Bintang Kejora sebelah kanan gue, ini gerbangnya. Ini sekolahan juga udah lama juga, dari gua kecil tahun 90-an ini udah ada. Ini yayasan Bintang Kejora tuh yayasan Kristen ya, gua nggak tahu Katolik apa Protestan, kayaknya sih Protestan.
biasanya. Ada satu lagi Serapin itu kayaknya Katolik atau kebalik, gue nggak paham sih. Yang pasti itu Kristen lah, yang Kristen sekolah. Sebentar lagi kita keluar dari perumahan Cengkareng Indah, akan masuk ke daerah Kedaung Kaliangke. Yang di Kedaung Kaliangke itu yang pinggir kali, yang seberangnya itu ada namanya Kampung Ambon atau Komplek Ambon. Tuh di depan. Tapi gue mengambil jalur kiri, memotong jalan karena kalau sebenarnya jembatan ke kanan itu jembatannya lebih gede untuk menyeberangi sungai ini, tapi lebih banyak kendaraan yang lewat, mobil dan sebagainya. Dia hampir crowded, jadi dia lebih gede. Ini sebelah kanan itu kali, tuh itu kali, itu menyusuri kali ini terus ke arah sana, itu tembus-tembusnya ke Pantai Indah Kapuk. Gue ngambil di sini, potong sini. Ini cukup buat motor aja jembatannya, tapi lancar. Nah ini McDonald, langganan gue juga suka beli kalau gue buat bawa ke kantor, buat ya iseng-iseng ngemil-ngemil lah bersama teman-teman. Beli setengah lusin, beli lusin. Nah itu ownernya Donat, itu tetangga di rumah ada. Dia punya beberapa cabang. Nah itu yang mobile service lah. Donatnya jadi bisa kemana-mana. Tapi itu kayak lebih sering mangkal di situ tadi donatnya. Oke, sekarang gue udah berada di sisi sebelah kiri untuk kali Kedaung Kaliangke-nya, dan sekarang gue ambil ke kanan. Ini sedikit lagi masuk ke jalan peternakan raya yang ada peternakan babinya Kapuk. Ini udah mau masuk ke jalan peternakan raya. Jadi ini masih daerah Kapuk Pulo. Ini masih jalan Kapuk Pulo. Jalan Kapuk Pulo. Alhamdulillah pagi ini Maybasi MBC cukup lengang jalanannya, karena memang sedikit lebih awal gue untuk menuju ke kantornya, makanya tadi bisa bareng juga. Masuknya anak sekolah gue jam 6.30 atau setengah 7. Nah ini masih jalan Kapuk Pulo nih. Sebelah kiri dan kanan ini banyak pabrik-pabrik, pergudangan. Kalau lagi komoditi untuk truk-truknya atau kontainernya itu lumayan cukup macet, karena truk gandeng lah, truk besar, terus kontainer yang panjang itu lumayan cukup macet, terutama di area pertigaan ini. Nah itu tuh. Sekarang kita ke kanan, itu lurus juga bisa nanti lewat Teluk Bong. Teluk Bong. Ya tembusnya Teluk Bong juga sih, panjang kan Teluk Bong itu. Tapi gue lebih memilih jalur kanan sini. Ini jalan peternakan raya. Ini lurus terus jalan peternakan raya. Kiri kanan masih tetap perkantoran, pergudangan, pabrik.
aja sih gimana untuk perjalanan pagi ini untuk aktivitasnya. Intinya tetap semangat selalu, jangan lupa berdoa dan selalu berlaku dan berpikir positif. Masih pagi perjalanan, jadi gua santai aja bawa motornya ya, kecepatan maksimal di 50. Jalanan lurus enak, sebenarnya aku menjaga lurus tapi nggak perlu lah, pelan-pelan yang penting selamat dan ya tetap fokus. Itu adalah dulu sih buat peternakan babi ya, tapi sekarang kayaknya cuman bukan buat pemeliharaan dan budidayanya, hanya tempat transit sementara sebelum di penjagalan. Ini dulu sih sempat pemotongannya juga di sini gitu. Kiri dan kanan nih, persis ini nih. Dulu sekaligus tempat pemotongannya apa segala. Kalau sekarang saya lebih kepada cuma buat transit sementara aja sebelum dioper ke pasar-pasar ya, untuk dijual ke pasar-pasar yang memang banyak penduduk non muslimnya. Karena di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu banyak penduduk Chinese-nya ya, yang memang suka dengan mengolah masakan daging dengan daging babi. Oke, ini masih di jalan tempat saya. Sebentar lagi itu ada di ujung adalah jembatan Genit Pesing. Udah masuk jalur protokol utamanya. Karena sebenarnya posisi di mana gua berada jalan ini nih, di sebelah kanan di ujung jauh sana itu sejajar dengan Jalan Dan Mogot. Jalan Dan Mogot ada flyover Pesingnya. Mungkin buat MyBossy NBC gue yang orang sekitar sini, daerah Bangkareng, Kapten sekitar ini familiar sekali lah dan dengan kondisi jalanan seperti jalan ini yang gua review ya, karena memang di orang sini pasti sering melewati juga. Nah, ini sekedar informasi aja buat MyBossy NBC gue yang memang kebetulan belum pernah lewat sini, yang memang bukan warga sini juga. Ya udah, hanya sekedar informasi aja. Mana tahu ada urusan atau ada keperluan yang sampai dibutuhkan ke daerah sini ya kan. Jadi setidaknya review perjalanan gue pagi ini dari rumah menuju kantor memberi informasi dan tentunya membawa manfaat buat MyBossy NBC yang belum tahu jalan ini. Ini depan udah jalan tuh bagus. Oke. Gue udah masuk ke jalur utamanya. Ini udah kredit kendaraan gede-gede, truk, bis, mobil pribadi, motor, dan sebagainya lah. Nah, ini udah hitungannya masuk protokol utama. Terus sampai nanti Bandengan. Setelah Bandengan nanti Angke yang
daerah Pasar Pagi. Kita nggak usah ngebut hari ini, untuk di speed 50-an ya, 50-an lah, dan ngambil posisi tengah dan kiri aja, nggak usah kali-kali karena situasi jalanan juga kondusif hari ini. Pagi ini alhamdulillah cuacanya nggak terlalu terik, mendung lah, dan sedikit lebih adem dibanding kemarin. Kemarin itu mendung juga sih, nggak matahari nggak terlalu bersinar ya, tapi anginnya kurang kalau kemarin. Jadi agak-agak panas alias gerah. Kalau sekarang relatif ada angin nih, enak. Nah, Desi and Desi, gimana kondisi cuaca di daerah kalian? Apakah sama seperti ini atau mungkin bahkan hujan, lagi hujan pagi ini? Kita nggak bisa prediksi cuaca ya. Kadang di daerah sini atau daerah tertentu panas, di mana hujan. Nggak bisa prediksi. Kan kalau berangkat pagi ya masih adem, nggak terlalu ramai dan macet, masih fresh udaranya. Coba kalau udah siang-siangan, misalnya kita udah kesiangan, panas, macet, stres, takut terlambat, makanya enak pagi. Dan gue pribadi sih untuk perjalanan kemana misalnya mau healing gitu ya kasarnya, mau kemana keluar kota atau apa, gue itu lebih ke tim pagi, habis subuh lah berangkat. Nggak pernah gue orang suka yang berangkat siang-siang, malam apalagi, aduh itu jamnya kudu istirahat dan tidur. Gak mau gue dibalik, gue kudu nyetir berangkat malam perjalanan jauh. Wah, terima kasih. Gue lebih suka pagi, habis subuh, semalamnya cukup tidur, sarapan yang cukup, minum vitamin atau apa, jadi fresh, fit, ya kan. Udara juga masih bagus yang kita hirup pagi-pagi, terus enggak macet juga kalau berangkat pagi tuh. Ke siang-siangnya gue kalau berangkat pagi itu ya jam 6 lah. Kalau untuk mau pergi jauh-jauh, bisa keluar kota sekalipun gitu, jam 6 udah paling siang biasanya. Nah ini kita sekarang udah di lampu merah perempatan Angke ya. Ini lampu merah perempatan Angke. Ini lampu merahnya lumayan agak lama karena memang harus bergantian dari berbagai sisi. Ada yang dari arah Latu Menten, Grogol, ada yang dari arah Angkenya juga, ada yang dari arah Bandengan dan Pluit. Lampu sudah hijau kembali, jadi siap meluncur lagi menuju Angke, jalur Angke. Assalamualaikum,
Selamat pagi Pak Polisi, selamat bekerja dan bertugas. Oke, udah masuk jalur Angke. Sebentar lagi di ujung sana itu ada flyover Angke namanya. Kenapa ada flyover? Karena di bawahnya adalah jalur rel kereta api dari Tangerang. Dari Tangerang ya. Flyovernya kalau lewat ini gue selalu ingat kejadian pernah ada accident lah, gue kecelakaan, gue dipalit sama pemotor yang pada akhirnya sampai dia menghindari lubang atau apa gitu ya akhirnya, tapi dia ngebut juga sih ini orang. Kayak setan motornya, akhirnya dia jatuh ngegubrak, dia kecelakaan sendiri, tapi akhirnya kita semua pada ngerem mendadak dan gua akan nabrak motor yang depan gua, orang lain lagi. Akhirnya rusaklah spakbor motor gua ini, dan akhirnya gua deal-dealan gua sama dia. Kalau ubalan itu ya itu gua minta sekian uang lah untuk gua ke bengkel dan beli spare part lagi yang rusak dari bodi motor gua. Ya apa yang dia kasih ke gua ya jujur nih gue masih perlu nombok, karena yang dia ganti itu ya spare part yang perlu gue beli ya lebih mahal, dan juga gue jadi nombok gitu, tapi nggak masalah lah, yang pentingnya masih ada itikat baik gue untuk bertanggung jawab mengganti. Karena dia bernegosiasi katanya nggak punya duit lah atau apalah atau gimana gitu. Nah ini sekarang gue udah berada di flyover Pasar Pagi. Nanti turunan dari flyover ini itu udah langsung kawasan Kota Tua, yang kalau lurus terus nanti menuju ke daerah Mangga 2 alias Manggu. Kalau ke kirinya udah masuk ke kawasan Kota Tua. Kalau ke kanannya Jalan Hayam Huruf, Harmoni dan sekitarnya. Ini udah turunan flyover. Gua siap-siap ambil yang kiri karena selanjutnya itu gua masuk ke kawasan Kota Tua, karena kantor gue berada di kawasan tersebut. Kita mulai pelan-pelan, sabar, nunggu bisa lewat dulu. Dahulukan kendaraan public transportation alias kendaraan umum, apalagi dengan yang kapasitas besar kayak gitu, dahulukan aja. Sabar, walaupun kita motor, sabar. Sesungguhnya tolok ukur orang sabar enggaknya itu yaitu ketika membawa kendaraan berada di jalan, kelihatan orang sabar apa enggak. Kalau orangnya nggak sabaran,
dikit-dikit klakson. Dari pas lampu merah berhenti, baru ke kuning aja di klaksonin sama orang, nggak sabar. Mudah-mudahan My Broski and Bestie gue nggak ada yang seperti itu ya. Jadi tetap sabar, santuy di jalan. Prioritaskan orang yang nyebrang dulu. Kalau mau nyebrang, kaki tangan udah lambai-lambai. Tapi dia kesempatan untuk nyebrang. Kalau kita belok, ada kendaraan lain yang mau lurus, dahulukan yang lurus, yang belok nanti dulu. Nah ini sekarang udah di jalan kali besar tuh, seperti ini, kawasan Kota Tua. Ini udah masuk kawasan Kota Tua. Sebelah kanan gua nih gedung-gedung peninggalan zaman Belanda dulu ini, makanya disebut Kota Tua karena usianya udah ratusan tahun, mungkin ada yang ribuan tahun mungkin ya, gua nggak tahu deh. Nah ini sekarang kantor gua udah sampai, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ginting. Oke, ini udah sampai di parkiran. Kendaraan masih agak sepi, tamu-tamu dan pegawai juga masih banyak mungkinan di jalan. Nah, buat teman-teman yang masih di jalan My Broski and Bestie, alhamdulillah gue udah sampai. Dan buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan, dalam urusannya, semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih My Broski and Bestie. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.